Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Filia, saya dari F1. Di sini saya akan membawakan cerita pendek yang berjudul Angan yang Semu, tugas dari bahasa Indonesia. Angan yang semu. Malam ini aku terpaku melihat begitu banyak bintang-bintang di langit yang indah. Disinilah aku berada, duduk di sebuah sudut bangku nyaman di tengah taman kota. Aku sangat menyukai langit malam. Semua tentang malam adalah hal favoritku. Mulai dari langit malam yang dihiasi bintang, angin malam yang menerpa kulitku saat ini, suasana gelap yang nyaman sekali di mataku. Begitu pula dengan musik. Aku juga sangat menyukai hal itu. Tiada hari tanpa alunan musik dari berbagai genre yang aku suka. Saat ini, aku merasa sangat nyaman walaupun ada gejolak rasa takut saat mengingat kejadian sebelum aku ke sini. Aku di sini menenangkan diriku yang agak sedikit kacau. Kupejamkan mataku sejenak, sambil berharap semua masalah ku dapat kuatasi. Ku hembuskan nafas dalam-dalam, sambil tetap menutup mataku. Entahlah, rasanya begitu nyaman saat aku lakukan itu. Namaku adalah Ayasha. Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Namaku sangat indah, bukan? Bahkan, artinya pun tak kalah indah. Ayasha memiliki arti ia yang hidup dengan baik dan ia yang diberkahi kehidupan yang baik. Aku mencintai musik lebih dari apapun. Aku bisa bermain gitar, bermain piano, dan tentu saja aku terlatih dalam hal bernyanyi. Bahkan sahabatku Nayaka setuju. Tentu saja hal itu sangat membuatku bahagia. Sahabatku yang selalu mensupport hobiku dalam musik sangat membantu membuatku maju melanjutkan hidupku. Aku mempunyai cita-cita sebagai musisi. Musisi favoritku adalah Amigdala dan band favoritku yaitu One Direction. Memang sudah sangat hobiku dalam mempelajari musik, genre apapun. Tetapi, yang menjadi faktor terberatku dalam mencapai cita-citaku adalah keluarga. Ibuku sangat benci terhadap musik, karena dia dahulu adalah seorang pianis tetapi mimpinya gagal di tengah jalan, karena faktor yang tidak aku ketahui. Ayahku suka dengan musik tetapi beliau tidak mengizinkanku melanjutkan mimpiku menjadi musisi, karena banyak alasan yang dia sebutkan. Pada suatu hari, sekolahku mengadakan lomba musikalis antar kelas. Aku dicalonkan teman-temanku untuk mengikuti lomba tersebut untuk perwakilan kelas, dan tentu saja diriku ini sangat senang meskipun sedikit grogi karena aku baru pertama kali tampil dengan membawa alat musikku. Tetapi aku tidak menyerah. Aku selalu latihan untuk membawakan lagu itu dengan baik. Aku tidak mau mengecewakan teman-temanku, dan tentu saja hal ini kujadikan kesempatan untuk menunjukkan ke orang tuaku bahwa aku bisa menjadi musisi suatu saat nanti, meskipun dimulai dari hal kecil seperti ini. Tibalah hari di mana aku tampil di depan teman-teman sekolahku. Sejujurnya, aku sangat takut. Aku takut karena sudah berbohong kepada orang tuaku untuk berjanji tidak akan bermain musik lagi. Tibalah hari di mana aku perform di depan teman-teman sekolahku. Sejujurnya, aku takut. Aku takut bukan karena grogi, tetapi aku takut karena sudah berbohong kepada orang tuaku untuk berjanji tidak akan bermain musik lagi. Gitar yang kubawa juga gitar milik properti sekolahku. Setiap hari aku latihan di studio musik yang jaraknya aja jauh dari rumahku. Tetapi ada sahabatku yang selalu menenangkanku di setiap saat. Keadaan apapun dengan berkata, "Sudahlah kawan, tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja," ujarnya. Keadaanku pun mulai tenang, dan tibalah waktunya untuk giliranku perform di depan panggung. Sepanjang setengah lagu aku bernyanyi dan memainkan gitarku. Aku sangat bahagia dan menikmati suasana ini. Aku heran, aku tidak grogi sama sekali, tetapi yang ada di pikiranku hanyalah alunan gitarku dan suaraku. Masalah-masalah yang belum kuselesaikan terasa menghilang kuat dengan petikan gitar yang sedang aku mainkan. Tetapi tidak lama kemudian, saat lagu sudah mulai habis, datanglah seorang pria dengan wajah yang memerah dan terburu-buru. Sial, ternyata itu adalah ayahku. Bagaimana mereka bisa tahu? Sedangkan aku latihan saja sangat berhati-hati. Kata yang terus mengalir dari benakku. "Turun, Ayasha. Ayah mau ngomong." Teriak ayahku dengan nada yang menyeramkan. Tentu saja aku malu terhadap teman-temanku di sekolah. Aku langsung turun saja dan menemui ayah di koridor sekolah yang sepi. "Bisa dibilang nggak kamu? Kalau enggak, keluar aja dari rumah. Ayah udah capek ngurus kamu gak pernah nurut," bentak ayah. "Yah, tolong. Ini hobiku. Aku bisa bahagia cuma gara-gara aku main musik. Aku suka musik ya. Aku gak bisa jadi yang ayah mau. Aku cuma pengen jadi musisi. Aku minta maaf," kataku dengan nada yang terisak. Ayahku temperamen. Dengan cepat memukul bagian kanan pipiku. Dengan keras, aku seperti biasa tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan ingin melawannya, aku hanya bisa pasrah dan merenungi kesalahanku lagi dan lagi. Ayahku pun langsung membawaku pulang pada saat itu. Sampai di rumah, ibuku mengetahui kejadian ini dan beliau marah sejadi-jadinya. Ibuku hanya marah-marah tanpa memberitahuku apa alasannya bisa jadi semarah ini padaku hanya karena aku bermain musik. Tanpa menghiraukan mereka, aku lari ke dalam kamar dengan keadaan menangis. Aku hanya berpikir, apa alasan ayah sama ibu sampai kayak gini ya?
aku jadi anak gak guna banget sih? Apa aku harus berhenti main musik ya? Tapi kayaknya aku nggak bisa deh. Aku setelah kejadian itu langsung meminum obat penenang yang sudah diberikan psikolog biasanya. Entah kenapa, hanya karena aku menyanyi sendiri di kamar, orang tua aku membawaku kepada psikiater dan memang aku menginap anxiety disorder dan bipolar. Aku kumat sejadi-jadinya waktu itu karena aku meminum obat yang sangat banyak dalam waktu satu waktu. Ibu dan ayahku mengetahuinya dan langsung menuju kamarku karena mendengar teriakanku saat itu. Waktu terus berjalan sejak kejadian itu. Musik tetap jadi sesuatu yang sangat penting di hidupku. Tapi setelah aku kumat kemarin, orang tuaku mengajakku berbicara. Aku tahu mereka memukuliku lagi. Ayah, kamu yakin mau memilih profesi jadi musisi? Tanya ayahku yang duduk di depanku. Iya ya, spontan aku menjawab pertanyaan dari ayahku. Tapi, tiba ibuku berbicara. Ibu dulu berhenti jadi pianis karena faktor ekonomi, nak. Rasanya sakit sekali sudah menginjak di tahap yang tinggi, malah jatuh lagi karena ekonomi. Sial, kata-katanya seperti membunuhku. Aku juga tersadar bahwa ekonomi keluargaku juga sedang banyak masalah. Aku tidak ingin merepotkan mereka. Lagian, akhirnya aku mengerti apa alasan mereka melarangku menjadi musisi. Mereka hanya khawatir. Akhirnya mereka memperbolehkanku bermain musik meskipun hanya bermain semata, tapi aku menikmatinya dan berusaha bersyukur terhadap apa yang aku punya sekarang. Itulah cerpen yang saya bawakan, yang berjudul Angan yang Semu. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.